Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran agama hari ini dan kita akan membahas materi tentang Taurat dan Injil. Pasti anak-anak sudah tahu apa itu Taurat kan? Ya. Nah, hari ini Ibu Yeni akan kasih tahu apa itu Injil. Sekedar Ibu Yeni mengulang bahwa Taurat itu adalah pengertian Taurat itu sendiri ialah ajaran atau didikan atau nasihat atau perintah. Atau seringkali ketika kita mendengar kata Taurat, maka pikiran kita akan masuk kepada 10 perintah Allah. Atau 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan juga kalau kita mendengar tentang Taurat, maka kita akan berpikir bahwa seluruh kitab perjanjian lama itu adalah Taurat. Nah, apa itu Injil anak-anak? Injil berasal dari kata Yunani yang berarti Evangelion, yang artinya kabar baik. Kabar baik ini mencakup berita tentang kerajaan Allah, keselamatan atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Ingat, iman kepada Yesus Kristus. Nah, mengapa Injil itu disebut kabar baik? Anak-anak semua tahu ketika Allah menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, Allah menciptakan dalam tujuan yang sangat mulia agar manusia itu memuliakan Allah. Namun manusia yang sudah diciptakan Allah itu memberontak kepada Allah sehingga mereka itu jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka seluruh manusia di muka bumi ini pun semuanya turut berdosa. Tidak ada yang benar, tidak ada yang mulia, tidak ada yang berakal budi. Semua manusia berdosa. Oleh sebab itu, segala yang ada pada diri manusia ini dirusak oleh dosa. Sehingga manusia mengalami yang namanya total depravity atau kerusakan total. Manusia yang sudah jatuh di dalam dosa tidak bisa dengan sempurna melakukan hukum Taurat. Nah, manusia berdosa yang tadi Ibu Yeni katakan dapat anak-anak lihat kondisinya dalam Roma 3 ayat 10 sampai 18. Di situ dikatakan tidak ada yang benar, manusia berdosa itu tidak berakal budi, bahkan yang paling sadis ialah manusia berdosa itu tidak ada rasa takut kepada Allah. Sehingga manusia berdosa itu mau berbuat apa sebebas-bebasnya dia berbuat tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa bersalah. Karena apa? Kuasa dosa begitu merasuk hidup manusia. Sehingga manusia tidak punya rasa takut kepada Allah. Maka manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu tidak bisa sempurna melakukan seluruh hukum Taurat. Maka Allah mengirimkan Yesus Kristus putranya yang tunggal untuk menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat itu melalui kematiannya di kayu salib. Dan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, kita yang tadinya dinyatakan bersalah dibenarkan oleh Allah di hadapan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, inilah yang dikatakan Injil merupakan kabar baik. Kabar sukacita bahwa Yesus Kristus sudah menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Matius 5 ayat 17 mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Apa maksud perkataan ini? Ya, seperti tadi yang Ibu Yeni katakan bahwa tidak ada satu manusia yang sempurna melakukan Taurat. Maka hanya Yesus Kristus yang sempurna itu yang bisa menggenapi Taurat. Melalui apa? Kematiannya di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka secara langsung kita manusia ini dibenarkan tanpa ada usaha sedikit pun dari manusia. Dibenarkan di hadapan Allah sehingga kita itu terlihat sempurna di hadapan Allah. Nah, oleh sebab itu anak-anak, Yesus telah melakukan satu hal yang mulia, yaitu memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Kematian Yesus membenarkan kita di hadapan Allah. Kematian Yesus melalui darah Yesus kita menjadi sembuh, kita diselamatkan melalui kematian Yesus. Oleh sebab itu kita manusia yang hidup saat ini kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Karena kita sudah selamat, kita sudah dimerdekakan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Nah, oleh sebab itu apa yang perlu anak-anak lakukan? Maka yang pertama perlu anak-anak ingat bahwa Allah sudah berkorban bagi kita.
maka marilah seluruh hidup kita pakai mau memuliakan Allah. Kita jaga hidup kita, terus bangun hubungan yang benar dengan Tuhan, berdoa, baca firman, sehingga kita bisa memuliakan Allah melalui hidup kita. Ingat, kita sudah selamat. Ketika kita percaya Yesus Kristus mati bagi dosa kita, kita selamat. Tetapi keselamatan yang kita peroleh tidak dipergunakan dengan gampang, tetapi Paulus mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakan keselamatan dengan cara apa? Berdoa, baca firman, jaga tingkah laku setiap hari agar semua berkenan di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya keselamatan yang kita peroleh hingga saat ini bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi semua hanya karena anugerah Allah yang turun dari atas menemui hidup kita, sehingga kita yang berdosa ini disempurnakan untuk benar ada di hadapan Allah. Demikian belajar kita hari ini. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati kita.